Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah melakukan rapat dengar pendapat dengan Bapeda, Dinas Perhubungan, Bagian Umum, dan Bapenda berlangsung di ruang pertemuan DPRD Lampung Tengah. Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali. Adapun topik pembahasan rapat tersebut, pemenuhan angkutan barang yang wajib memenuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui angkutan umum. Dalam kesempatan tersebut, Firdaus Ali mengatakan, diadakannya rapat ini, Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah ingin mendengarkan secara langsung terkait perda yang mengatur hal ini apakah sudah ada. Kemudian terkait adanya sebuah proses yang sudah berjalan, yaitu adanya kegiatan penarikan retribusi, serta spesifikasi konstruksi jalan yang ada di Lampung Tengah. Kepala Dinas Perhubungan beserta rombongan, yang saya hormati Kepala Dinas Bina Marga beserta rombongan, yang saya hormati bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah beserta rombongan, dan ini juga saya didampingi yang baru datang ini Sekretaris Pansus. Mungkin langsung saja Bapak-bapak, Ibu sekalian, agenda kita pada hari ini yaitu rapat dengar pendapat berkenaan dengan Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan sesuai jadwal kita hari ini, bahwa kami ingin mendengarkan dan semoga mendapatkan informasi dan masukan dari teman-teman dinas terkait berkenaan dengan progres perjalanan pansus yang akan kami jalani ini. Kebetulan kami baru mendapatkan beberapa informasi dan data. Yang pertama adalah di Kabupaten Lampung Tengah ini, saya belum tahu apakah dia sudah pernah ada perdanya atau belum, tapi yang sudah pasti di provinsi itu ada Perda Provinsi nomor 5 tahun 2011. Saya lupa tahunnya. Ya, ini yang baru hadir Ketua Fraksi PKB, kebetulan masuk dalam struktur pansus juga. Kemudian landasan kedua yang kami dapatkan itu acuannya dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2021. Nah, yang pertama nanti mungkin jadi pertanyaan kami, apakah di Lampung Tengah ini ada perdanya atau tidak, dan kenapa dia tidak ada perda seandainya dia tidak ada. Kemudian kami juga ingin bercerita dulu Pak sebentar, bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini ada proses yang sudah berjalan di tingkat kampung-kampung. Makanya itu juga menjadi dasar kami membentuk pansus ini. Yang mana di kampung-kampung tersebut telah melakukan aktivitas semacam penarikan retribusi yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana di wilayah kampung mereka masing-masing. Dan itu sama-sama kita ketahui bahwa prosesnya sampai hari ini adalah ilegal. Oleh karena itu, kami ke depan, kita hari ini ingin saling berbagi informasi, berharap ke depan kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa nggak kita legalkan, mungkin dengan sumber daya manusianya
yang adalah merupakan bagian pemerintah daerah dalam penempatan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah kami juga tidak mengetahui spesifikasi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini. Makanya kami juga mengundang teman-teman dari Dinas Bina Marga, karena walaupun dia jalan kecamatan, tapi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak sama dan tidak merata ya. Ada yang kondisi konstruksi jalannya baik, ada yang kondisi jalannya masih kurang baik. Jadi kami berharap ada informasi dari teman-teman Dinas Bina Marga berkenaan dengan kondisi konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian tadi yang berkenaan dengan kemungkinan potensi retribusi misalnya, apakah itu bisa dijalani oleh kita atau tidak. Kemudian untuk Dinas Perhubungan mungkin seperti ukuran, lebar, panjang dan muatan sumbu terberat kendaraan yang dapat melintas di jalan tertentu itu, apakah sudah berjalan di Dinas Perhubungan dan acuannya dari mana gitu. Karena yang seperti saya pertanyaan awal tadi, perdanya kita ini sepertinya belum ada gitu. Mungkin itu mukadimah awal dari saya. Selanjutnya mungkin kami ingin sedikit mendengarkan penjabaran. Mungkin yang pertama dari bagian hukum dulu ya, yang berkenaan dengan dasar-dasar aturan, nanti mungkin disambung oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan dan selanjutnya dari Dinas Bina Marga. Hari ini kita dengan berapa dinas? 4. Yang satu, Dispenda. Ya, berkaitan dengan potensi retribusi. Ya, baik, terima kasih. Itu pembukaan dari saya. Nanti mekanisme rapat kita adalah tanya jawab. Apakah kita nanti sifatnya komunikatif ataukah nanti ini sesuai dengan masing-masing yang bertanya? Masing-masing bertanya aja ya. Baik, nanti saya coba untuk memandu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Baik, terima kasih. Mohon izin yang kami hormati Ketua Pansus DPRD Kabupaten. Menanggapi apa yang disampaikan Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah, Kepala Bagian Hukum Rizky Agusta menjelaskan bahwasannya Perda tentang muatan angkutan jalan dan kegiatan penarikan retribusi di kampung dengan tegas Rizky mengatakan di Lampung Tengah tidak ada payung hukumnya. Jadi mohon izin pimpinan mungkin sedikit menyampaikan. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan oleh pimpinan terkait aturan ataupun payung hukum yang mengatur tentang
jalan yang ada di Indonesia pada umumnya. Kami sampaikan bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Selanjutnya juga ada Permenhub 18 Tahun 2021 yang terbaru ini terkait dengan penetapan jalan itu adanya Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kelas jalan berdasarkan penggunaannya. Nah, itu yang menjadi acuan-acuan di dalam pemanfaatan ataupun penataan jalan yang ada di Indonesia. Terkait tadi disampaikan oleh pimpinan bahwasanya ada perda dari Provinsi Lampung nomor 5 tahun 2011. Mohon izin ini pimpinan, sepengetahuan kami perda tentang pengelolaan jalan itu di Provinsi Lampung itu sudah berubah. Dia ada perda nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Itu yang beberapa tahun lalu yang diterbitkan oleh Pemprov Lampung dan DPRD. Acuan yang dibuat tujuan dari perda ini akan menjamin untuk pemeliharaan jalan umum dan jalan khusus yang ada di Provinsi Lampung. Tapi secara spesifik memang tidak mengatur bagaimana pemanfaatan atau penggunaan jalan yang ada di kabupaten. Selanjutnya juga mungkin langsung kami tanggapi terkait tadi disampaikan apakah adanya potensi retribusi terhadap penggunaan ataupun pemanfaatan jalan. Jadi mohon izin pimpinan bahwasanya terkait dengan pajak dan retribusi itu kita berpatokan kepada Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Di situ mengatur semua apa-apa saja yang bisa masuk dalam kategori pajak dan retribusi. Di luar itu ya tidak bisa kita lakukan pungutan, baik itu dalam bentuk pajak maupun retribusi. Dan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh pimpinan, kami melihat selama itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 ini tidak bisa dilakukan. Karena yang sudah menjadi acuannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Ya, itu kan selaku pengganti Undang-Undang pajak dan retribusi daerah. Nah, jadi selagi tidak diatur di dalam undang-undang ini, ya kita dilarang untuk melakukan pemungutan terhadap hal itu pimpinan. Jadi kalau tadi disampaikan ada kampung yang melakukan pemungutan atas retribusi atas penggunaan jalan-jalan kampung, yang maaf tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, yaitu sebetulnya ilegal, tidak dibenarkan. Mungkin itu pimpinan beberapa hal awal yang bisa kami sampaikan. Nanti sambil berjalan kita bisa sambil berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Kita ada perdanya. Oh, belum ada. Kita belum ada. Saya mendapatkan informasi dari staf sebetulnya beberapa tahun yang lalu sempat ada rencana terkait ini, tapi ya terhenti. Ya kami kalau bagian hukum kan tidak masuk ke dalam substansi dan pencermatan. Jadi kami tidak tahu beberapa tahun yang lalu itu kenapa tidak lanjut, ya kurang paham. Tapi dari Lampung Tengah belum ada perda ataupun perbu yang mengatur khusus terkait itu. Jadi pansus ini ada. Di tempat yang sama, PLT Dinas Bina Marga Prima Diarta Ramadhani menjelaskan, dalam rangka pemeliharaan rutin jalan yang telah ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Bina Marga Bina Konstruksi telah melakukan pekerjaan dengan mengacu pada yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan itu adalah MSD 8 ton. Jadi kendaraan dengan MSD 8 ton, kemudian ukuran lebar tidak melebihi dari 2.200 mm atau 2,2 meter. Kemudian ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm atau 9 meter. Kemudian ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 mm dan MSD tadi ada 8 ton. Jadi muatan sumbu tertingginya 8 ton, bukan total muatan angkutan dan berat beban. Artinya untuk MSD 8 ton itu dia bisa
Amin, berat total untuk ruas jalan kabupaten kita itu dibagi dalam 3 golongan, kurang lebih sama dengan 12 ton, kemudian kurang lebih sama dengan 21 ton, dan kurang lebih sama dengan 45 ton. Seperti itu. Jadi ada 3 kelompok. Karena kita bicaranya pada penguatan sumbu. Misalnya kalau dia dengan total total kendaraan dan angkutan 12 ton itu MST-nya pasti terbagi 2 sumbu roda, di depan 4 ton, kemudian 8 ton seperti itu. Jadi kita ngatur ke MST-nya tertinggi untuk kelas jalan 3 itu adalah 8 ton seperti itu. 8 ton itu termasuk berat kendaraan. Berat kendaraan dan berat muatan. Dia digabung Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita secara harfiahnya seperti itu bisa sampai dengan kurang lebih 45 ton totalnya untuk kelas jalan di kabupaten seperti itu. Kelas jalan di kabupaten 45 ton. Ya, untuk ini untuk bisa mampu seperti itu Pak, nanti dibagi pada sumbu muatan rodanya seperti itu. Secara teknis teorinya seperti itu. Itu Jalan kabupaten kelas 3. saya itu rigid apakah dia aspal? Rigid maupun aspal. Rigid maupun aspal. Iya, seperti itu. Jalan kelas 3 gitu seperti itu. Saya sudah contohnya di mana? Jalan itu. Kalau secara ini semua jalan kabupaten kita, Semua yang kabupaten kita. semua jalan kabupaten kita harusnya bisa menampung seperti itu. Harusnya bisa menampung Seperti itu. 45 ton. Ya, sumbu udara dengan sumbu kendaraannya terbagi lagi. Kalau misalnya dia 45 ton itu dia bisa sampai sumbu kendaraannya ada 6. Coba ini tadi dikatakan bisa maksimal 45 ton. Iya. Untuk jalan kabupaten. Nah, itu jenis kendaraannya. Berapa? Ya, kan ada kondensor, ada busu, ada transport. Iya. Sumbu tadi. Jadi dengan dia asal truk itu dengan panjang tadi minimal 9 meter panjangnya. Nah, di sini kan ada ketentuan minimal 2.200 mm. Iya, 2,8. Nah, kayaknya nggak ada loh Pak. Kalau yang lebih dari sini bisa mampu 45 ton. Iya. Jadi itu memanjang ke depan, ke belakang seperti itu Pak. Acuannya seperti itu Pak. Kalau memang ada jenis kendaraan yang misalnya dia memang itu secara teorinya, seperti peraturan undang-undangan seperti itu. Jadi kalau di dimensinya 2,2 terkait dengan panjang 9 meter itu masih, kalau dia muatannya bisa berjumlah atau masa memenuhi ada muatan sumbu tadi ada 6 roda seperti itu. Jadi kalau walaupun dia misalnya sejenis kondensor, misal panjangnya tidak melebihi, Ya, dia bisa. bisa muat 45 ton. Ya. Nah, tapi kalau dia usul itu rata-rata 2,5 meter. Ya. Usul, nah itu muatan bisa, itu nggak bisa lewat walaupun dia muatannya 20 ton. Nggak bisa. Harus ada mengikat tadi Pak, dimensi dan MST tadi. Jadi kalau salah satu kriteria terpenuhi antara panjang, lebar dan bahkan tinggi tadi. Jadi kalau usulnya ada lebarnya gitu ya. Harusnya Nah, muatan. contohnya kalau kayak Putih Agung atau Jalan Boncrat itu tidak diizinkan nanti usul lewat. Harusnya tidak diizinkan Pak seperti itu. Kalau kita mengacu pada dimensi kendaraan seperti itu. Kalau ini jalan kabupaten 45 ton. Kalau jalan kecamatan, Nah, jalan kelas, ya, kampung, jalan kampung ya. kalau jalan kampung kita termasuk pada jalan kelas 3 tadi Pak. Termasuk di kelas Tidak termasuk dalam kelas 3. Jadi harus jalan-jalan poros kabupaten kita. seperti jalan Simpang Mojopahit, Ya seperti itu. itu jalan masuk dari Dan kabupaten juga. ya sih. Kalau hari ini sudah duduk di agak baru saya soalnya ini hubungan dengan risiko yang wakaf di jalan yang ada kapasitas 5 sampai 8 ton
Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, Andi RPA, mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya rapat dengar pendapat ini, mengingat menurut Andi RPA diadakannya rapat ini merupakan aspirasi dari masyarakat terkait tata cara pemuatan daya angkut dimensi kelas jalan. Andi menjelaskan hal ini telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 dan PP Nomor 53 Tahun 2012. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saya pikir diskusi kita pada hari ini sangat menarik. Ini perlu pemikiran, perlu kerja keras, dan perlu keberanian untuk mengambil sikap. Dan saya yakin juga diskusi kita hari ini dasarnya aspirasi masyarakat. Karena salah satu tugas Dewan itu menampung aspirasi masyarakat. Kalau nggak salah Pak Ketua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Pansus beserta anggotanya, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dewan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PU Bina Marga, yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Bapeda, yang saya hormati Kabak Hukum. Jadi sudah sip benar lah rapat hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan saya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Jadi pada hari ini kita menyikapi permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan tata cara pemuatan daya angkut dimensi kelas jalan. Ini yang berkaitan dengan tupoksi perhubungan. Kami sudah melakukan kegiatan ini, Pak. Dasar kami yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Yang kedua PP 53 Tahun 2012. Ini dasar kami bekerja di Dinas Perhubungan terkait dengan jalan, dimensi, daya angkut dan lain sebagainya. Nah, jadi pada diskusi ini saya juga membawa sekretaris, Pak. Saya membawa kabit, saya membawa orang-orang ahli dari perhubungan yang memang sekolahnya di situ. Ini alumni STTD semua. Nah, jadi kalau saya nggak ngerti tentang apa itu dimensi, apa itu daya angkut, ya saya jujur aja saya kurang memahami. Jadi saya tahu diri, saya bawa sekretaris, bawa PKB. Kalau toh nanti ada pernyataan, ya saya serahkan sama yang ahli untuk menyikapi permasalahan ini. Saya rasa itu saja Pak Ketua, laporan singkat dari saya. Nanti kita diskusi lebih santai lagi. Saya sependapat kita santai aja, Pak. Mikirin negara ini pusing gitu, Pak. Mikirin negara nabung, yang negara batin, orang pusing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai melakukan dengar pendapat, Ketua Pansus Pengawasan Muatan Angkutan Jalan DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali kepada awak media mengatakan, rapat hari ini Pansus mengundang bagian hukum, Dinas Bina Marga, dan Bapeda untuk membahas terkait pemenuhan angkutan barang yang wajib memenuhi adanya perda dan retribusi. 2,1. Sepakat dulu yang kita pakai mana? 2,1 atau 2,2 ini ke depannya? Kalau berdua tetap 2,1 Pak. Dari pertamanya 2,2 Pak? Jadi gimana mau akan depannya? Ya sebab ini ya, kendaraan yang ada, khususnya kalau diesel itu, ada yang sampai 2,3 lebar. Pelaksanaan jasa konstruksi, maka pelaku
pelaksana daripada jasa konstruksi harus melaksanakan kegiatan jasa konstruksi sesuai dengan undang-undangnya ini. Nah, yang disampaikan oleh teman-teman dari Dinas Perhubungan itu bukan berkenaan dengan pelaksanaan jasa konstruksi, tapi aturan yang mengatur tentang dimensi muatan jalan yang dengan kondisi konstruksi jalan. Itu kira-kira. Apa bukan ini Pak? Lebar unitnya, faknya maksudnya yang dijelaskan ini. Ya, ini kan materi undang-undang gitu loh. Ini kan materi undang-undang. Jadi bukan sebuah benturan dari undang-undang yang di Kementerian PU sama Kementerian Perhubungan. Apa maksud saya gitu Pak? Ini kan saat mau penindakan, kan unitnya yang diukur lebarnya. Ya, itu dasarnya dari Dinas Perhubungan. Betul. Jadi 2,1. 2,1. Nah, terus yang dijelaskan dari Bina Marga tadi, apabila dia taruh 2,1 dulu Pak ya. 2,1 dia bisa mampu 45 ton itu gimana? Jelaskan tadi memang kelas jalan 3 tadi itu bisa menampung dari yang 12 ton, 10 ton sampai 45 ton. Jadi kalau kelas 3 ini sebenarnya saya tadi ngomong caranya kelas 3. Artinya kelas 3 ini bisa ada jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Seperti itu. Jadi yang bisa jadi 45 ton ini termasuk dalam lingkup jalan nasional dan jalan provinsi. Karena kembali lagi ke dimensi tadi Pak. Secara logika nggak mungkin dia kalau kita di kabupaten itu kan di kabupaten dan kelas 3 itu dia maksimal panjang tadi 9 meter, sedangkan kalau yang jalan nasional itu bisa sampai 18 meter seperti itu. Jadi persamaan persepsi dulu mungkin penyampaian saya agak pesimis. Jadi bisa jadi yang kelas 3 tadi yang di kabupaten tadi maksimal cuma di 21 ton seperti itu dengan panjang tadi, jadi terbentur panjang Pak. Kalau dia misalnya 45 ton tapi bisa masuk dengan panjang 9 meter, artinya mungkin bisa diterima secara ini. Tapi secara logika nggak mungkin dengan 45 ton tadi cuma dengan panjang dimensi kendaraan 9 meter. Bisa dari yang jalan nasional tadi dengan 18 meter seperti itu. Jadi kembali lagi ke lapangan nanti Pak seperti apa? Kalau dia 9 meter panjang, nggak mungkin dia bisa 45 ton. Bisa. Dia tingginya tapi tingginya nggak muncul nih Pak. Jadi terikat. Iya. Tapi nanti soal dikasih nggak itu? Itu baru perlu itu Pak. Enggak, kalau tinggi tadi Pak ada tinggi 3 Karena begini, misalnya kalau desa, dia muat panjangnya 9 meter. Oke. Kita isi batu bara. Terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nanti untuk dinas yang sekiranya memang mau ikut, nanti tinggal koordinasi aja sama Bu Nisa atau bagian Sekretariat DPRD. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini insya Allah nanti akan membawa manfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.